Dari terjemahannya tadi itu apa? Maka izinkan saya hari ini, malam ini, untuk membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum itu semua, izinkan saya untuk membahas tentang sifat rahmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum terlebih dahulu. Rahmat, kasih sayang. Manusia pun punya kasih sayang, bukan? Tapi apa yang membedakan antara kasih sayang Allah dan kasih sayang manusia? Kasih sayang manusia ini muncul dari ketidaksempurnaan. Kasih sayang manusia, kalau Bapak mungkin pindah di sini saja, itu masih kosong. Kasihan. Gak apa-apa. Itu semua santri-santri rumah saya senior, Ramadan. Sifat rahmat yang muncul dari manusia itu muncul dari kekurangan. Kenapa saya bilang kekurangan? Karena kasih sayang yang muncul dari manusia itu berawal, bermuara dari egoisme manusia itu sendiri. Misal, hari ini ada fakir miskin. Kenapa saya harus sayang sama fakir miskin tadi? Kenapa saya harus ngasih duit sama fakir miskin tadi? Karena ada rasa sakit di sini, bukan? Karena ada yang tidak nyaman di dada. Untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu kita kasih. Jadi sebenarnya kita kasih itu tujuannya buat apa? Untuk menghilangkan ketidaknyamanan yang ada di sini. Ada di sini saya pure 100% memberikan kasih sayang saya kepada fakir miskin ini 100%. Ambil. Ada begitu? Tidak, bukan? Pasti muara awalnya adalah karena ada yang gak enak, biar gak enaknya hilang atau setidaknya sedikit menghilang, saya kasih. Kenapa saya harus kasih donasi ke saudara-saudara di Palestina? Ya, karena gak nyaman melihat mereka begitu. Untuk menghilangkan ketidaknyamanan, menghilangkan sedikit perasaan bersalah, kita kasih. Makanya kasih sayang yang muncul dari manusia itu berasal dari ketidaksempurnaan. Termasuk dari para nabi, termasuk dari para nabi. Termasuk dari para rasul, termasuk dari para rasul. Tapi dari manusia, ketidaksempurnaan tadi itu justru merupakan bagian dari kesempurnaan manusia itu sendiri. Jadi ketika manusia merasa sakit, lalu untuk menghilangkan rasa sakit itu dia berbagi, memberikan kasih sayangnya, itu justru menunjukkan bahwa manusia tadi itu mulia. Karena memang Allah mendesain manusia seperti itu. Ada rasa sakit. Ini saya terangkan bahwa muara awal rasa sakit, kasih sayang yang muncul dari manusia itu adalah ketidaksempurnaan. Tetapi kasih sayang yang dari Allah itu tidak begitu. Masa untuk memberi Allah harus merasa sakit terlebih dahulu? Alhamdulillah, hasyalillah. Tidak, kan? Kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia itu mutlak, itu sempurna. Itu tidak perlu ada hal-hal awal-awal seperti itu. Kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia itu mutlak, tanpa syarat. Kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia itu jangan diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, kepada orang yang bahkan mencaci Allah, Allah pun berikan kasih sayangnya. Kepada orang yang bahkan tidak pernah bersujud kepada Allah, yang sholat terakhirnya itu 10 tahun yang lalu, Allah berikan kasih sayangnya. Makanya kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia itu mutlak tanpa syarat. Tapi level kasih sayangnya itulah yang Allah bedakan. Karena apa? Karena Allah punya maha adilnya. Satu orang sudah effort beribadah, effort berbuat baik, dan satu hamba tidak ada effort-effortnya. Masa iya Allah samakan? Karena Allah maha adil, maka tingkatan kasih sayangnya pun yang Allah bedakan. Tapi ini nanti masuk ke pembahasan perbedaan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim Allah. Nah, lalu kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-Nya tadi itu kapan bisa dirasakan oleh manusia? Ketika manusia merasakan, ketika manusia tidak memaksakan POV atau sudut pandang yang dia punya kepada Allah. Misal, hari ini ketika teman-teman
melihat ada seorang ayah yang kaki anaknya sedang mengalami infeksi. Akhirnya dia bawa ke dokter. Dokter memutuskan bahwasanya kakinya harus diamputasi. Dan dokter butuh izin walinya, yaitu ayahnya. Lalu muncul sebuah video seorang ayah mengizinkan kaki anaknya dipotong. Kalau kita paksakan POV manusia, sudut pandang manusia, seorang ayah yang mengizinkan kaki anaknya dipotong, itu gak ada sayang-sayangnya. Itu jahat. Masa ayah ngizinin kaki anaknya dipotong? Pakai bayar lagi. Potong kaki anaknya bayar lagi. Effort lagi diantar gitu untuk dipotong kakinya. Tetapi orang yang paham, yang tahu sudut pandang ini paham, bahwasanya ketika seorang ayah mengizinkan seseorang untuk memotong kakinya, itu kan kasih sayang ayah juga. Itu kasih sayang ayah yang mengizinkan anaknya dipotong kakinya. Makanya begitu pula rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak sadar di balik setiap ujian Allah itu memberikan segalanya. Karena apa? Untuk bisa menghargai sebuah kenikmatan, kadang-kadang kita perlu diberikan ujian. Coba hari ini, Kak, siapa di antara kita yang betul-betul mensyukuri nikmatnya kesehatan tanpa diberi rasa sakit? Saya kemarin, pendengaran saya yang kiri ini sangat-sangat lemah karena saya sakit. Pendengaran kiri, ya Allah, saya sempat siksa itu. Lalu saya dalam momen kayak, alhamdulillah, kemarin saya juga bersyukur dikasih pendengaran yang begitu sehat di telinga kiri saya. Iya, saya jadi kayak baru sadar, kenapa saya kemarin tidak bersyukuri pendengaran saya yang kiri. Makanya kadang-kadang kita perlu disentil sedikit untuk sadar gitu bahwa sebelumnya kita mendapatkan nikmat yang begitu besar. Dan hadiah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, rahmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, itu selalu datang dengan cara-cara yang sederhana, tidak datang dengan cara-cara yang wah. Dalam hal ini, ada hamba-hamba Allah itu yang ikut sekali hidupnya, termasuk saya. Saya nggak sok-sokan di sini, saya bilang saya pun begitu. Makanya saya perlu teguran juga dari teman-teman sekalian. Saya ini saya berikan kepada diri saya terlebih dahulu, baru kepada teman-teman. Misal, siapa hamba Allah yang derajat kedekatannya kepada Allah paling tinggi? Wali Allah, pernah dengar? Wali Allah, bukan wali deh. Ya semoga Allah berkat termasuk jadi wali-wali yang sebenarnya juga wali deh. Amin. Jadi maksud saya wali Allah, wali Allah. Tahu tidak apa yang Allah janjikan kepada orang yang paling dekat dengan Allah dari kalangan wali-walinya? Harta yang banyak enggak. Yang Allah janjikan tidak dengan model seperti itu. Dia kadang ada beberapa wali-wali Allah yang kaya super luar biasa hebatnya. Tetapi yang Allah janjikan kepada mereka bukan begitu. Yang Allah berikan janji kepada orang yang paling dekat dengan Allah apa? Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takdikduk di dalam hatinya dan tidak ada rasa sedih. Ini bayangin, ada orang beribadah kepada Allah lama sekali, tetapi dia tidak Allah berikan harta begitu banyak, Allah gak kasih ini. Hati terbesarnya adalah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Itu. Ini yang kadang-kadang saya pun berat sekali rasanya. Saya kadang-kadang sudah sama Allah diberikan perasaan itu, tapi masih merasa kurang. Wah, ini kedepannya cari duit bagaimana lagi? Apa yang bisa jual lagi? Apa? Gak masalah. That's good. Itu baik sekali. Orang Islam harus kaya, teman-teman. Orang Islam itu harus kaya, dan kita tidak diinjak-injak kan? Kalau misal kita selalu gunakan argumen, tidak perlulah saya ini jadi kaya, begini saja sudah cukup. Enggak, kita harus lebih termotivasi. Orang Islam yang punya pabrik-pabrik itu mulai sekarang ini harus dari kita, harus dari orang Islam. Orang Islam kerja sama orang Islam. Wah, enak sekali dia tidak diinjak-injak.
biar fasilitas sholatnya dibenahi lagi. Di pabriknya tidak diingatkan, kamu ini sholat terus, kamu ibadah terus, enggak. Maksud saya adalah perasaannya, hati kita ini yang masih terlalu cinta sama dunia. Ada orang itu punya duit banyak, tapi gak peduli duit itu hilang besoknya, gak peduli. Ada orang seperti saya, duit gak banyak, tapi tiap hari mikirin besok duit dari mana ya? Itu tipikal kita banget, cinta-cinta dunia itu tipikal kita. Saya sebut kita, saya tidak sebut kalian, saya sebut kita, karena saya pun termasuk rasanya. Makanya nanti kalau misalnya saya sudah terlalu cinta di sama dunia, saya minta salah satu dari kalian itu terkadang saya untuk ingetin, dah, kamu terlalu cinta sama dunia, begitu. Nah, kembali ke bahasa tadi, bahwa hadiah yang Allah berikan kepada hambanya itu kadang-kadang selalu datang dengan cara yang sangat sederhana, yaitu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, dan tidak ada rasa sedih. Itu saja. Itu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang paling besar. Itu para wali Allah. Di dunia ada di akhirat itu macam-macam. Lalu setelahnya Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum," siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan badannya sehat, dalam keadaan ada makanan yang bisa dimakan pada hari itu, dalam keadaan aman, tidak merasa dikejar-kejar sama tentara Israel, dalam keadaan tidak dikejar-kejar oleh musuh, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Lagi-lagi Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan sebuah isyarat yang begitu sederhana, bahwa untuk bisa merasakan rahmat Allah yang begitu besar, ini loh, kamu sudah punya loh, kamu sudah punya rasa aman. Alhamdulillah, kita hidup di Indonesia, aman tidak? Aman. Ada yang dimakan dalam waktu sehari. Insya Allah selama di Indonesia, wallahu a'lam, saya tidak mau sok tahu, tetapi mayoritas masyarakat kita makan sehari-hari bisa. Makan sehari-hari bisa, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, terbangun dalam keadaan sehat jasmaninya. Maka sungguh Rasulullah katakan orang-orang yang terbangun dalam keadaan tiga ini, dia seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Tetapi kita, lagi-lagi saya bilang kita di pagi hari bangun dalam keadaan tidak bersyukur itu semua. Kita bangun dalam keadaan kurang duit. Saya termasuk. Saya kalau pagi hari itu kadang-kadang kalau misalnya tidak lagi mode soleh, ada dua mode soleh, mode tidak soleh. Namanya manusia. Kadang-kadang imam kita naik, kadang-kadang turun. Kapan naiknya? Kalau lagi kumpul sama teman-teman saleh. Tapi kalau misal berkumpul dengan teman-teman tidak soleh, dalam diri kita. Makanya ini saran saya, kenapa teman-teman perlu berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama saleh, agar hatinya terikat terus dengan kebaikan, agar selalu ada yang mengingatkan. Jangan kalian sangka dengan duduknya saya di sini kemudian berani memberi ceramah seperti ini seakan-akan saya suci. Tidak. Kenapa logat saya begini? Iya, kenapa logat saya begini? Hah? Baru beberapa hari saya di Sulawesi toh? Iya. Nah, ya, kita sama-sama adalah orang-orang yang terpincang-pincang terbangun dari dosa yang kita lakukan, terpincang-pincang dari sebuah dosa yang kita susah sekali untuk berhenti darinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni setiap dosa yang kita lakukan. Maka kembali ke bahasan tadi, memandang Allah itu harus dengan sudut pandang yang lebih luas. Mungkin hari ini Allah berikan kita dua jalan, ya. Pertama, jalan yang 2 kilo pertama. Kilo pertama jalan rusak, kilo kedua jalan penuh lubang. Baru 100 km setelahnya halus, mulus. Jalan yang kedua, 1 kilometer pertama mulus, 1 kilometer kedua mulus,
100 kilo ke depannya buntu. Allah buat kita lewat jalan yang kanan dulu biar kita merasakan. Baru 100 km setelahnya, wah, sudah mulus. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang di awal-awal hidupnya mungkin dikasih kenikmatan luar biasa, baru yang hidupnya menghadapi ujian luar biasa. Maka saya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuat diri kita itu bisa memahami sudut pandang terhadap Allah yang lain. Misal dalam memahami ayat-ayat azab Allah. Teman-teman pernah mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas bahwa orang yang bunuh diri itu dia akan masuk neraka selama-lamanya dengan cara disiksa sebagaimana dia membunuh dirinya. Misalnya orang bunuh diri jepret begini, maka dia akan begini, mati hidup lagi, jepret begini, mati hidup lagi, jepret begini, hidup mati lagi. Pernah dengar hadis itu? Lalu akhirnya orang yang baru baca satu hadis biasanya akan menjadi manusia yang penuh dengan judgmental. Sehingga ketika dia melihat ada orang yang bunuh diri di rumah sana, dia akan langsung menjudge neraka itu. Akhirnya muncul hujatan di kolom komentar kepada orang-orang yang bunuh diri. Padahal dia tahu, dia sudah mati. Ya kan? Ini orang yang baru belajar satu hadis. Tetapi andai kata dia belajar hadis lebih banyak lagi, dia kan tahu di sana ada hadis. Misal, di hadis Sahih Muslim ada satu sahabat yang bernama Sayyidina Tufail. Tufail ini yang memasukkan orang-orang dari daerahnya kepada Islam, daerah Daus namanya. Tufail ini cinta sekali kepada Rasulullah. Akhirnya beliau berhijrah, merantau datang ke Madinah bersama dengan bestinya. Sehingga Tufail punya besti. Besti tadi itu berangkat juga ke Madinah karena saking cintanya pula dia kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika sampai di Madinah, hari demi hari, bulan demi bulan, dia rindu sekali ke kota kampung halamannya. Saking rindunya sampai depresi, homesick orang menyebutnya. Saking rindunya sampai dia depresi. Dan ketika depresinya luar biasa. Ada orang rindu kampung halaman sampai stres. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pisau, dia buang jari-jari yang empat ini, seret. Darah mengalir habis, meninggal. Apa itu namanya? Bunuh diri. Apa penyebab bunuh diri? Rindu kampung halaman. Siapa yang melakukan? Sahabat Rasulullah. Sahabat. Lalu, ayo sekarang ada yang mau komen, sahabat neraka ini. Berani sahabat bunuh diri. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Muncul bestina tadi itu Sayyidina Tufail itu kemudian bermimpi berjumpa dengan sahabatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah seseorang itu bisa bermimpi berjumpa dengan sahabatnya, atau dengan ayahnya, atau dengan ibunya, atau dengan orang-orang terdekat dia yang telah meninggal? Bisa. Jadi itu diterangkan. Ada banyak sekali hadis dan asar-asar yang membenarkan hal tersebut. Dan dibenarkan juga oleh cerita mimpi tadi itu oleh Rasulullah SAW. Jadi bisa orang itu bermimpi berjumpa dengan orang-orang terdekat yang meninggal. Tetapi bisa juga itu bukan dia, setan yang menyerupai dia. Bagaimana cara membedakan apakah orang tadi itu betul-betul orang yang sedang kamu sangka jumpa dengan dia atau setan? Dilihat dari dia ngajak apa? Kalau misalnya dia bilang kamu berjumpa dengan ayah kamu di dalam malam mimpi. Ayah kamu tiba-tiba bilang, tahu tidak? Itu bapak-bapak depan rumah kita wajahnya nyebelin ya, pukul dia sampai 10 kali. Itu setan, fix, bukan ayah kamu. Itu tolong wajah kadang menyebalkan sekali, bantai dia sampai mati. Itu setan yang tidak mungkin bapak kamu. Nah, tapi kalau kita juga bilang, nah,
Nah, gimana tolong ya urus adik-adik kamu dengan baik. Itu bisa saja benar. Itu bisa saja adalah ayah kamu. Misal seperti kejadian yang menimpa salah satu dari keluarga saya, bermimpi berjumpa dengan salah satu tetangga saya, masih tetangga kita. Itu tetangga saya, rumahnya dekat dengan rumah saya. Nah, itu ada tetangga saya yang berjumpa dengan salah satu dari keluarga saya. Ditanya, kamu gimana kehidupan kamu di sana? Alhamdulillah, semua dosa-dosa saya diampuni. Tetapi dari awal saya meninggal sampai hari ini, saya belum selesai sama satu masalah. Allah menyuruh malaikatnya, saya diinterogasi sama malaikat, di sisi sama malaikat tidak selesai gara-gara satu dosa ini. Apa? Saya ini listrik PLN itu dari depan rumah ke rumah saya. PLN, listrik PLN ilegal, jadi kayak listrik di jalanan itu dia alihkan itu ke rumahnya. Sekarang juga bisa kayaknya ya. Beberapa tahun lalu masih bisa. Gara-gara itu dia ditanya sama mereka bertahun-tahun gak selesai. Padahal semua dosa-dosanya sudah diampuni. Dia alhamdulillah sholat lima waktu dengan baik. Bayangkan berapa banyak ini kita yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, kembali ke cerita tadi. Sahabat tersebut Sidna Tufail berjumpa dengan bestinya. Lalu bertanya, gimana keadaan kamu? Kamu bunuh diri, gimana keadaan kamu? Alhamdulillah, jawaban sahabatnya tadi, Allah mengampuni seluruh dosa saya karena hijrahnya saya ke kota Madinah. Orang bunuh diri itu bisa saja, bisa diampuni sama Allah. Karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah. Saya tidak ngajak kalian bunuh diri, boleh lihat kita makanya jangan keluar dulu. Di akhir saya akan berikan kita bagaimana cara menangani hadis ini. Tetapi hadis ini terekam di dalam Sahih Muslim. Nah ini Sidna Tufail bangun tidur, langsung berangkat menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nanti bermimpi begini. Lalu Rasulullah langsung mendoakan. Oh enggak, ada cerita lagi. Alhamdulillah, Allah mengampuni seluruh dosa saya gara-gara saya berhijrah menuju rumah Nabi-Nya. Lalu tangan bestinya Sidna Tufail itu dililit dengan kain. Ditanya oleh Sidna Tufail, lalu kenapa tangan kamu itu kamu tutupi? Tadi kata malaikat, ini kan saya buang sendiri. Ya sudah, karena saya tidak bisa kembalikan sendiri, akhirnya tidak dikembalikan. Karena ini dosa saya buang ini. Ya sudah, tidak dikembalikan sama malaikat. Lalu terbangun, Sidna Tufail langsung berangkat menuju rumah Rasulullah. Langsung bilang, ya Rasulullah, saya bermimpi begini. Rasulullah menjawab, semoga Allah mengampuni dia dan memberikan kedua tangannya. Ibn Katsir, salah satu ulama, berkata, doa Rasulullah secara wahyu pernah menulis ini diterima. Dia berkata, alhamdulillah, dosa seseorang yang bunuh diri bisa diampuni. Sehingga bagaimana kita bisa memahami dua hadis tadi? Hadis pertama bilang orang bunuh diri masuk neraka. Hadis kedua, orang bunuh diri diampuni. Bagaimana cara memandangnya? Kita sampaikan semuanya kepada Allah. Cara pandangnya kedua bagaimana? Lihat berdasarkan POV yang berbeda. Kalau ada orang lain yang mau bunuh diri, yang sudah bunuh diri, kalau kita tiba-tiba di bangun itu ada orang bunuh diri, pernah kejadian? Maka cara pandangnya adalah berikan 1000 excuse dan doakan. Berikan 1000 toleransi kepada dia. Mungkin dia punya sebuah amalan yang membuat seluruh dosanya diampuni. Mungkin dia dahulu pernah bantu tetangganya. Mungkin dia punya amalan ini yang kita semua tidak tahu. Sehingga Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia buat. Tetapi kalau kita yang membunuh diri, kembali ke hadis yang pertama, ini pisau nih. No, neraka. Gak jadi. Itu cara memandang dua hadis berbeda. Hadis pertama yang membahas di sana ada orang yang bunuh diri dan kepada diri sendiri. Kalau ada orang yang bunuh diri, kita pakai hadis yang kedua. Siapa tahu Allah mengampuni. Siapa tahu Allah memberikan rahmat. Kemudian itu masih besar sekali. Tapi kalau diri sendiri, kita keraskan kepada diri sendiri.
pede. Ya sudah, kalau tidak pede, jangan begini. Banyak-banyak istighfar. Gunakan hadis yang pertama, orang bunuh diri masuk neraka. Jadi, no, neraka. Tetapi kalau memandang orang lain, pandanglah dengan pandangan rahmat. Rahmat Allah kan kadang pula yang seringkali kita lupakan adalah ketika Allah menutup aib yang pernah kita lakukan. Aib yang dilakukan oleh manusia ini betul-betul memalukan, bukan? Dosa yang kita perbuat di masa lampau, beberapa menit yang lalu, di depan publik atau bahkan di balik kamar rumah, itu adalah dosa yang begitu memalukan. Tetapi Allah masih mau menutup aib kita. Bani Israel terdahulu itu tidak Allah berikan kemuliaan seperti itu. Allah berikan kemuliaan seperti itu hanya kepada kita. Ketika kita melakukan dosa, Allah menutup dosa kita. Kecuali bagi sebagian hamba Allah yang dibongkar. Karena mungkin, baik, karena ada beberapa selebgram yang akhirnya kemudian terbongkar, bukan? Walhamdulillah, semoga Allah masih menutupi dosa kita sampai kita mati. Kita tidak tahu bagaimana ini kehidupan kita. Lalu rahmat Allah pula terkadang datang melalui cara-cara yang sebenarnya tidak pernah kita sadari. Misal, ada sebagian di antara kita yang ketika menghadapi sebuah ujian, ini juga salah satu cara agar kalimat ini tidak muncul, yaitu jangan kepedean. Jangan kepedean itu adalah sebuah obat, teman-teman. Obat agar kita tidak terlalu merasakan sakit. Kepedean itu apa? Kepedean dengan menganggap bahwa kita adalah satu-satunya yang mendapatkan musibah. Ya Allah, kenapa aku? Enggak kamu doang. Ya Allah, kenapa saya yang mendapatkan suasana ujian itu? Kenapa saya? Ya kamu doang. Itu karena diri kamu yang kamu sehari yang hari itu demikian. Dia juga aja. Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya stressful, mati, rasa sumpah darah seperti diinjak 1000 gajah. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang kita, ketika tersenyum seperti tidak ada apa-apa, itu teman kamu. Nah, makanya ketika misal mikir, ya Allah saya bangkrut, yang bangkrut gak kamu doang. Kenapa ayah ibu saya cerai? Kenapa saya ya Allah? Gak kamu doang. Ada juga di sana bukan ibu cerai. Dalam artian tidak kepedean adalah salah satu cara agar kita tidak terlalu merasakan sakit. Tidak terlalu banyak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain pun merupakan salah satu cara agar tidak merasa sakit. Misal kehidupan selebgram yang begitu glamor. Teman-teman mungkin ketika melihat kehidupan selebgram, wah enaknya selebgram sekali endorse duit berjuta-juta. Ayo, ujiannya gak di duit memang. Tapi ujiannya tetap berbeda. Teman-teman, selebgram favorit kalian itu adalah teman-teman saya di second. Kami juga punya second Instagram. First account untuk yang keren-keren fotonya. Kami tidak spam di sana. Kita pakai akun second. Isinya selebgram. Wow, second saya itu isinya artis-artis semua. Tetapi apa yang mereka tampilkan di second? Gak ada. Makan mereka di jalan. Dan mayoritas selebgram itu orang stres. Saya temenan sama second Instagram saya. Itu temenan sama seleb dan non seleb. Lebih banyak seleb itu. Beberapa bulan yang lalu, salah satu seleb yang favorit kalian, gak cuma seleb, penyanyi favorit kalian yang kalah setel 5 itu bikin story begini di secondnya. Kamu beri itu bikin story kayak begini. Tolong yakinkan aku, sejam ke depan aku gak bunuh diri. Bunuh diri itu hampir ada headline TikTok isinya bukan dia semua. Hampir itu.
Saya langsung telepon, saya bilang, kenapa kamu ada apa? What's happening? Ada saya bilang satunya, yang kalau bisa kalian lihat di fix dia, di story dia selalu panjang. Baju-baju ini pakai itu panjang. Kenapa? Ini kali begini. Tahu begini ya? Ada orang stres biasanya, teman-teman mungkin di sini yang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda itu suka aneh. Ada orang yang ketika stres sedikit itu ambil silet atau gunting di lukanya. Self-harm. Itu ada saya bilang begitu. Setiap malam saya kayak story ini. I know dia sebenarnya butuh perhatian kecil gitu. Cuma harus sampai direkam. Dan banyak sekali orang-orang seperti itu. Teman-teman saya yang kaya yang itu struggle dengan kehidupan keluarganya yang ambur-ambur. Ada banyak juga. Dalam artian tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang yang semisal yang kita sama sekali tidak tahu kehidupan itu seperti apa. Saya punya kawan pula ketika saya puji salah satu harta, maksudnya kayak Masya Allah ya kamu sekarang udah kaya banget, gini banget. Tapi kenapa lagi terus saya bilang? Dan kalau perlu keluarga kamu semua, keluarga saya jadi keluarga kamu itu kan, lalu saya bisa merasakan keharmonisan di keluarga kamu. Duit ini semua kamu ambil, saya mau. Apa yang bisa saya sampaikan? Bahwa setiap manusia itu menghadapi ujiannya masing-masing. Misal, ya Allah roda itu berputar, tapi kenapa rodanya Rafathar di atas terus? Pernah baca itu? Kenapa masa depan Rafathar? Memang saya yakin di masa depan Rafathar akan selalu begitu. Saya yakin itu maksudnya di masa depan Rafathar akan menghadapi ujian yang besar. Saya tidak mau kami bukan untuk Rafathar, dia bilang ini dia nanti masuk Rans. Bro, maksud saya adalah tidak perlu begitu juga. Ada banyak sekali yang harus dilewati. Ada banyak sekali masa-masa yang harus dilewati dari setiap individu manusia tanpa terkecuali. Entah Bang Sofra, entah saya, entah mas-mas itu, mbak sana, mbak akan menghadapi satu struggle dalam hidupnya yang membuat dirinya bertanya kayak, oh my God, ini terlalu berat. Dalam artian maha adilnya Allah itu kadang-kadang muncul di situ bahwa Allah tidak hanya memberikan rezeki yang satu semua, tetapi masalah pun diberikan kepada semua hamba-hambanya. Coba, siapa manusia yang paling dekat dengan Allah? Para Rasul. Para Rasul itu adalah manusia yang paling banyak menghadapi ujian hidup. Rasulullah, wah itu ujian hidupnya begitu besar, begitu ujian hidupnya begitu hebat luar biasa. Nabiullah Nuh, Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Ya'qub. Pernah dengar cerita Nabi Ya'qub? Itu salah satu cerita favorit saya. Ketika Nabiullah Ya'qub pernah kehilangan putra yang pertama, siapa? Nabi Yusuf. Kehilangan anak yang sangat-sangat dicintai dan disayangi, Nabiullah Yusuf. Ketika kehilangan Nabiullah Yusuf, Nabiullah Ya'qub itu sangat struggle sekali dengan kehilangan seorang putra yang begitu disayangi. Beberapa tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, luka dari kehilangan Yusuf itu tidak hilang. Luka dari kehilangan Yusuf itu tidak hilang. Lalu anak-anaknya kembali mendatangi ayahnya. Papa, Biryani hari ini gak bisa pulang. Anak-anaknya gak bisa lagi jaga anak satunya. Anak terkecilnya gak bisa dijaga lagi. Biryani gak bisa pulang. Apa yang terjadi selanjutnya? Nabiullah Ya'qub, seorang nabi, seorang rasul, langsung memalingkan pandangannya. Wa tawalla anhu wa qala, ya asafa ala Yusuf. Wahai duka cintaku kepada Yusuf. Ya Allah, Yusufku yang mana? Yang hilang hari ini siapa sebenarnya? Biryani. Yusuf sudah hilang dari lama sekali, berpuluh-puluh tahun. Tetapi yang diingat siapa? Yusuf. Yang hilang hari ini Biryani. Kenapa itu bisa terjadi? Why? Karena Nabiullah Ya'qub selama ini memendam perasaannya.
Sebagaimana kita cerita-cerita di dalam Al-Quran, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Rasul di dalam hadis itu semua sangat relate dengan kehidupan kita sebenarnya. Kita di sana tidak mau membacanya lebih dalam. Kita baca terjemahan yang kita fokuskan adalah mukjizat. Nabi ini bisa berjumpa dengan jin, bisa melihat jin. Tapi kita tidak fokus pada cerita-cerita Nabi yang penuh dengan struggle itu. Ya kan? Nabi Yakub ini sangat manusiawi. Trigger. Masalah menumpuk. Kemudian ada satu masalah besar. Akhirnya seluruh masalah-masalah lama diingat. Ya kan? Akhirnya apa terjadi? Wabiyadlat aynahu minal huzn. Kemudian matanya menjadi putih. Maaf saya menggunakan ini bahasa. Mata Nabi Yakub diambil oleh Allah. Fahuwa kadhib, maka sungguh Nabi Yakub dalam keadaan memendam. Bayangin seorang nabi, seorang rasul ketika menghadapi sebuah masalah bergetar begitu hebat sampai pandangannya diambil. Bayangin itu terjadi di tengah-tengah kita. Apa judgmental orang-orang kepada kita? Wah, kurang iman, kurang sholat, kurang puasa, kurang baca Quran. Ini nabi bro. Seorang nabi, seorang rasul saja menghadapi masalah sampai bergetar, sampai maaf buta. Lalu bagaimana? Bagaimana kita? Kita manusia, kita bukan nabi, kita bukan rasul boy. Kita manusia biasa. Sehingga ketika saya menghadapi sebuah masalah, kemudian badan kita bergetar hebat, kita kaget dengan masalah itu wajar sekali. Yang penting satu, kita kembali ke akhir. Hikmahnya satu. Lalu, ketika Nabi Yakub merasakan hal yang demikian, apa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh putra-putranya? Halutullah, tafka'u Yusuf. Papa ini gimana sih? Kok masih ingat Yusuf? Yang hilang sekali ini Pak. Hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Pak, kamu itu kalau masih bisa dengan ingat Yusuf, kamu ini celaka. Kami sayang sama kamu Pak. Padahal penyebab masalahnya siapa? Putra-putranya. Ini relate dengan kejadian di sekitar kita. Manipulatif, gaslighting. Dia yang salah, dia plan ya Allah. Dia alami juga sama Nabi. Dia alami pula oleh seorang yang bisa langsung apalagi kita. Jadi kalau kita punya teman, punya rekan kerja, dia yang salah, dia pula yang Allah. Dia pula yang marah-marah. Itu wajar. Seorang rasul pun mengalami hal demikian. Lalu setelahnya apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub? Inna ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Oke, aku hanya mau curhat sama Allah. Akan aku limpahkan gundah gulanaku, perasaanku hanya kepada Allah. Sayangnya, ayat ini benar. Kalau kita sedang menghadapi satu masalah, curhat full, total sama Allah. Tetapi bukan berarti tidak boleh curhat sama manusia. Ada orang yang menggunakan ayat ini. Tuh, seorang nabi itu menurut kita kalau curhat itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh curhat sama manusia. Karena saya curhat sama manusia tidak boleh. Itu kebutuhan curhat sama manusia. Kenapa Nabi Yakub tidak curhat sama manusia? Sebenarnya manipulator. Gak ada tempat curhat kanan kirinya. Baru dikit, langsung dimarah-marahin. Gaslighting. Kalau ada teman curhatlah. Jangan tiba-tiba gantung diri. Ini laki-laki biasanya susah curhat. Saya kalau cewek tanpa ada suatu sudah curhat. Laki-laki ini, saya tahun 2022 itu pernah masuk ke psikolog. Kan, dan kata psikolog pada karena saya jangan curhat. Makanya laki-laki tolong cerita. Kalau punya masalah itu cerita sama teman. Gak masalah. Sebenarnya kita tahu kan cara keluarnya kan. Tetapi kalau kita cerita lah. Mungkin kita melihat yang lebih stres di sosial media itu kebanyakan siapa? Perempuan kan. Tetapi ini fakta. Ini ada datanya teman-teman. Silakan teman-teman buka datanya. Data nasional
GG di jalan itu yang lebih banyak cowok cewek? Cowok. Karena laki-laki tidak bercerita. Tetapi itulah masalahnya. Tidak bercerita itulah masalah. Teman-teman, laki-laki tidak bercerita. Tolong jangan ditulisin cerita, please. Please, kenapa biar keluar? Biar kayak tiba-tiba diem. Lelaki tidak bercerita. Lelaki tidak bercerita. Itu musibah baru lagi. Atau laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba gantung diri. Yang bunuh diri kebanyakan laki-laki. Justru perempuan dalam hal ini benar, tapi over dikit. Justru perempuan yang curhat itu yang benar. Kita kurang curhat, teman-teman. Cowok-cowok itu kurang curhat. Makanya laki-laki itu selalu membutuhkan itu sama perempuan. Perempuan sehakikatnya gak butuh sama laki secara emosional. Kelihatannya aja kalau laki-laki itu kuat. Enggak, laki-laki lebih butuh sama perempuan. Karena kalau dia pun perempuan, dia ingin terus sama perempuannya. Curhat. Dia butuh untuk melimpahkan perasaannya. Dibandingkan perempuan itu, dia gitu. Dia itu sudah tanpa laki-laki pun bisa hidup dia. Sebenarnya. Tapi di sosmed kelihatannya kayak perempuan lebih butuh laki-laki. No, laki-laki lebih butuh perempuan. Coba, bisa laki-laki ini sama perempuan? Kenapa perempuan yang menjawab? Jadi permintaan saya kepada para laki-laki di sini, tolong hentikan dengan itu, laki-laki tidak bercerita. Karena kalau kecuali dia ada tempat cerita, itu beda lagi. Kalau dia ada tempat cerita, dia ada masalah, dia ada masalah. Dia ada teman cerita, kalau nggak percaya siapa-siapa, baru nggak masalah. Kalau cukup curahkan semuanya kepada Allah, sebagaimana dari itu lebih layak. Tetapi kalau masih ada teman cerita, ceritalah. Rasulullah, Yahudi dan para sahabat itu saling curhat, teman-teman. Entah sahabat satu yang curhat masalah punya kita banyak. Sama sahabat pun demikian, ada di hadis. Sahabat curhat dari banyak utang, yang satunya curhat karena ini, yang satunya curhat karena iya seperti ini sama para sahabat. Orang-orang yang dekat dengan Allah biasa saling curhat, ya masalah. Kenapa Nabi Muhammad bilang inna wa ashku bathi wa uzni ilallah? Aku hanya mau mencurahkan seluruh perasaanku kepada Allah. Karena tidak ada tempat curhat. Jadi kalau sekarang tidak punya tempat curhat baru ke Allah total. Kalau susah ada, curhat semuanya ke Allah dan sebagian ke manusia. Curhat total ke Allah dan curhat sebagian ke manusia yang kalian percayai, yang dipercayai, yang betul-betul baik, bukan kayak berotak binatang. Berotak binatang dalam artian di depan kita dengerin curhat, di belakang disebar kemana-mana. Nah, itu juga berbahaya. Kembali ke cerita tadi, bahwa kadang ketika Allah memberikan rahmatnya kepada seorang hamba, bukan berarti dia hidupnya senantiasa lurus. Ketika seseorang berusaha mendekati Allah, Allah tidak pernah menjanjikan, entah di dalam Al-Quran, entah di dalam hadis, orang itu kalau sudah dekat dengan Allah, lantas dia akan terbebas dari segala musibah. No, Allah tidak pernah berjanji begitu. Coba bawakan saya satu ayat hadis maupun Quran yang menyatakan orang kalau sudah dekat dengan Allah, dia kalau sudah memperbaiki sholatnya, dia kalau sudah puasa dengan baik, dia kalau sudah begini, sudah baca ini, baca itu, lantas dia akan selamat hidupnya dari semua musibah. Gak ada. Yang ada apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kalau kamu dekat sama Allah, dikasih solusi. Atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, hidupnya dipermudah. Bukan ditiadakan musibahnya. Mungkin ada yang tidak dekat sama Allah, beban yang harus diurus 10 ton. Tetapi kadang-kadang kita dekat sama Allah hanya 10 ton. Atau bebannya tetap 10 ton, tetapi karena kalian hatinya sama Allah, rasanya seperti 1 ton. Tetapi bebannya 1 ton tetap berat. Jadi kan Allah tidak pernah janji
bahwasanya rahmat Allah itu sepakum dengan itu semua. Rahmat Allah sepakum dengan itu semua. Sekarang masuk ke yang kedua, membedakan dan mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya ini terjemahannya atau terjemahan yang kurang. Kenapa? Karena sebenarnya Ar-Rahman itu Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi penerjemahan awal ini mungkin karena kurangnya kosakata dalam bahasa Indonesia, akhirnya ya sudah diterjemahkan kasih sayang. Oh, Ar-Rahman yang kasih, Ar-Rahim yang sayang. Berarti sama, yang Maha kasih sayang dan Maha kasih sayang. Tetapi ada perbedaan mendetail, mendasar antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman ini berlaku di dunia dan di akhirat. Dalam artian kasih sayang Allah berupa Ar-Rahman diberikan kepada sesiapapun, bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Misal, hari ini ketika kita melihat ada orang jauh dari agama atau bahkan tidak Allah, hidupnya tenang, makannya enak, duitnya banyak. Loh, memang dia dapat yang kasih sayang dari Allah? Dapat dia rahmat dari Allah. Tetapi rahmat Allah yang mana? Rahmat Allah yang Ar-Rahman. Adapun rahmat Allah yang Ar-Rahim itu hanya berlaku di akhirat, eksklusif, hanya diberikan kepada orang-orang Islam saja. Jadi selama masih berhubungan dengan dunia, maka dia disebut sebagai Ar-Rahman. Dan kalau hanya berhubungan dengan akhirat, dia disebut sebagai Ar-Rahim. Ar-Rahman misalnya, saya contoh saja ya. Misal haus. Misal saya haus, kamu saya minum. Hausnya menghilang. Itu rahmat Allah yang mana? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Ya saya ini punya di dunia, bila hausnya di dunia. Masa saya minum di sini, akhirat saya nggak haus. Tetapi saya sholat tadi saya sholat isya. Kemudian insya Allah sholat isya saya diterima. Lalu Allah ampuni dosa saya karena saya tadi sudah sholat isya. Itu Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahim. Ada orang lapar bisa makan. Itu Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Karena dia kenyangnya di dunia. Maka segala macam kenikmatan yang berlaku di dunia itu namanya Ar-Rahman. Dan segala macam kenikmatan yang berlaku di akhirat itu namanya Ar-Rahim. Maka ketika teman-teman minum, misal ketika kamu minum, misal aja ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haus dia. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah. Dan ketika kalian seperti barusan itu, kalian harus ada pikiran 3 detik, seterusnya detik dengan menyebut nama Allah yang memberikan rahmatnya di dunia dan di akhirat, sehingga kita bisa lebih memahami setiap bacaan yang kita punya. Dan ini salah satu strategi agar ibadah yang kita lakukan bisa lebih khusyuk. Strategi agar sholat yang kita lakukan bisa lebih mantap. Dengan cara apa? Dengan cara mendetailkan setiap makna-makna dalam sholat. Ada pertanyaan, gimana sih cara sholat saya biar khusyuk? Gimana cara khusyuk? Membaca sholat aja gak paham artinya. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Iya, Allah Maha Besar bisa bagaimana? Kathira, alhamdulillah kathira, sampai al-iftitah selesai. Artinya apa? Kenapa teman-teman tidak coba luapkan? Misal, 1 minggu ini akan saya pelajari dan hafalkan semua makna-makna sholat yang saya baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya? Ya gimana bisa khusyuk sholatnya? Membayangkan saja tidak bisa. Akhirnya gara-gara gak khusyuk, sholatnya jadi hampa.
Dan gara-gara sholatnya jadi hampa, ibadahnya jadi malas. Kalau ibadahnya sudah malas, ya sudah sholat ditinggalkan. Ya itu penyebabnya kenapa ibadahnya hampa, karena tidak dihayati betul. Maka caranya bagaimana? Dengan cara seperti tadi, mulai memaknai setiap bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, Ar-Rahman berlaku di dunia, Ar-Rahim berlaku di akhirat. Dan ini pula harus diimplementasikan oleh kita sebagai manusia. Sebagai seorang manusia, saya harus mengamalkan dua sifat tadi, yaitu sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman, misal hari ini ada fakir miskin, ada fakir miskin. Saya kasih dia nasi, ini makan, kayaknya dia tinggal. Saya membawakan sifat Allah yang mana? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman? Apa Ar-Rahim? Pertanyaan ini dia habis makan atau tinggal saya? Ya. Di dunia tidak ada tutup bedanya. Dunia. Di dunia berarti apa? Rahman. Berarti ketika saya kasih makan orang miskin, saya telah mengamalkan sifat Allah yang Ar-Rahman. Sekarang ada anak kecil gak bisa bertanya di komunitas yang tidak bisa lah. Saya jadi dia lagi. Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahim. Menonton saja nih. Sekarang ada teman saya gak sholat, saya ajak dia sholat. Hotel Maleo Mamuju. Ar-Rahim. Itu saja. Udah. Maleo Mamuju. Begitulah cara menilai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu setelahnya saya terbuka kepada setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebanyak mungkin sampai waktu selesai yang saya tak tahu kapan selesai. 10 pertanyaan, 5 pertanyaan, 17 pertanyaan, yang penting sampai panitia hilang stop. Barakallahu fiikum. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Lurah Kadam Sidik yang sudah memberikan materi kita dan memberikan materi begitu luar biasa. Baru kita lanjut untuk Q&A-nya. Oke, kita Q&A kita dari belakang dulu, di ujung sana satu orang. Oke, silakan berdiri. Mungkin saya bisa on the floor dulu ya. Baik. Pak, tetangga saya kita berapa pertanyaan? kejam. Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? Secukupnya aja. Terserah. Oke, saya mau ulangan dulu. Saya mau menyapa. Saya on the floor-nya harus lebih kencang nih. Baik. Nama siapa dan dari mana dan langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa apa bukan Dinda yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Intan, saya berasal dari Maluku Tengah. Jadi mengenai mengapa aku menjadi sasaran pujianmu, bagaimana jika kita dihadapkan pada posisi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa? Di satu sisi kita tahu bahwa seorang ayah tidak bisa terlalu banyak gerak, langsung hilang jaringan. Melindungi, sementara seorang ibu memiliki kewajiban untuk membesarkan, memberikan kasih sayang. Sementara yang terjadi biasanya itu sebaliknya, teman-teman. Oke, jadi kita ambil saja Jaringan. kedua orang tua telah bercerai. Kemudian dalam perceraian itu sang ayah meninggalkan hutang piutang. Nah, sang ibu bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya serta membayar atau melunasi utang dari mantan suaminya. Sementara sang mantan suami sendiri ini bisa dibilang bodoh amat terhadap utang yang dia tinggalkan dan terhadap anak-anaknya. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak untuk memberikan nasihat kepada ayah kita? Dan di sisi lain juga kita lihat kondisi keuangan dari sang ibu itu mencukupi karena beliau kerja, sementara sang ayah kondisi keuangannya tidak mencukupi. Begitulah. Terima kasih. Bagaimana, langsung mau dijawab atau kita Langsung aja. Oke, kita persilakan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita yang dari Mamuju Tengah.
Baik, silakan untuk bahas jawab sebentar dan sabar ya. Dan atau Sabar. apa mau bilang? Harga diri laki-laki itu ketika dia menafkahi itu idealnya, tetapi tidak semua manusia punya harga diri. Iya, laki-laki itu hina sekali ketika dia melepas tanggung jawabnya, entah sebagai suami atau sebagai ayah. Hina sekali. Karena memang di situ letak harga diri. Tetapi itu idealnya. Ada orang yang memang dia itu tidak tahu malu, lalu melakukan hal demikian. Sekarang pertanyaan POV-nya sebagai anak, bagaimana cara menasihati ayah yang begitu? Pertama, kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada sesiapa pun yang engkau cintai, karena hanyalah Allah yang memberikan hidayah kepada sesiapa Allah kehendaki. Dalam artian, ketika memberikan nasihat, jangan betul-betul berharap ayah saya pasti berubah kalau saya nasihati begini. Tidak juga. Kayak harapan seperti itu boleh, tetapi jangan terlalu dalam. Karena dilihat dari cerita tadi POV-nya, kalau sudah sampai meninggalkan utang, tidak menafkahi anak dan seterusnya, maka orang tua tadi itu yang akan mempertanggungjawabkan itu sepenuhnya nanti di akhirat. Adapun cara menasihatinya, Allah berdosanya. setiap manusia itu menghadapi karakter yang berbeda-beda. Ayah, saya, Bang Sofwan, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak, dan lain-lain itu punya karakter berbeda. Tentu saja anaknya lah, orang terdekatnya lah dalam bab ini yang lebih tahu bagaimana cara menghadapi orang tuanya seperti itu. Saya sendiri karena tidak tahu karakter ayahnya seperti apa, tetapi coba dipikirkan kira-kira yang paling sesuai dengan karakter dia itu seperti apa. Kalau 1000 cara masih belum kunjung bisa diterapkan oleh diri sendiri, coba cari yang dihormati oleh ayahnya. Kadang-kadang bapak kita itu tidak menghormati kita sebagai anaknya, tetapi menghormati mungkin kepala RT-nya. Coba bilang ke kepala RT-nya, Pak RT, ini bapak saya begini-begini. Coba bilang ke dia, bilang ke ayah saya. Nah, ada pun tadi sebagai ibu, apakah mantan istri wajib untuk membayarkan hutang suaminya? Enggak, kan sudah selesai. Itu kan hutang suami ya. Maka itu menjadi kewajiban dari dia. Apalagi sudah cerai itu sudah tidak ada lagi hubungannya itu kepada anak. Bahkan anak tadi itu pun merupakan secara nafkah semuanya menjadi tanggung jawab ayah. Harusnya kalau perempuan sampai menemukan laki-laki, mau sampai sedewasa apapun, kalau tidak sampai menikah, kewajiban ayah si berlaku. Kalau laki-laki sampai balik, laki-laki lebih, makanya ini perintah. Kenapa laki-laki sampai balik? Kalau sudah balik, hakikatnya tidak punya kewajiban lagi ayahnya. Kenapa laki-laki yang balik? Karena laki-laki disuruh bekerja. Karena hidup laki-laki bekerja. Masya Allah. Di sebagian barat, di barat sana, ada penerapan istilah kayak suami rumah tangga, ayah rumah tangga. Gak bisa. Di Islam itu tidak dibenarkan kecuali istrinya ditolak, dan itu akan selalu diserahkan dari istrinya kepada suaminya. Dan itu bagus untuk individu, tetapi ketika sudah menjauh di sosial, itu tidak baik lagi. Baik untuk individu, tetapi kalau sudah menjadi tren, itu gak baik. Karena laki-laki akan kehilangan harga dirinya. Kembali ke cerita tadi Kak, saya tidak bisa memberikan solusi yang over karena saya tidak tahu bagaimana detail kehidupannya, tetapi secara umum begitu. Penempatannya seperti itu. Dan tidak setiap hidup itu ideal, dan tidak setiap hidup itu akan sesuai dengan yang kita mau. Menghadapi ayah yang seperti itu, ya memang, dan sambil lalu doakan. Kalau tidak bisa kita sentuh hatinya, kita minta Allah yang bisa menyentuh hatinya. Barakallahu fiiki. Oke, kita bagaimana? Yang dari
materi? Sudah lega ya dengan jawabannya. Oke, kita Apa-apa, asal selesai kita nonton. ke yang laki dulu ya. Kalau apa dulu piala, baru kita ke perempuan lagi ya. Biar fair gitu ya. Oke. Ini yang di depan tadi. Kamu terlambat sih. Gitu. Yang di depan bisa berdiri. Nah, kalau ini bisa aku video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifai, berasal dari Maluku. Langsung saja pertanyaannya adalah Dekat sekali mini dari bagaimana kada kita nonton di sini. menerangkan bahwa kita itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah memiliki kita, bukan karena Allah murka kepada kita. Karena kadang kita bertanya kepada diri kita sendiri bahwa mengapa Allah berbuat seperti itu kepada kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sesuatu yang tidak enak yang datang kepada kehidupan manusia itu antara dua. Bisa sebagai adab alias munculnya karena murka dari Allah, bisa juga sebagai ujian yang itu muaranya adalah rahmat dari Allah. Bagaimana cara membedakannya? Kita sebut dengan after effect atau setelahnya. Misalnya, ketika saya mendapatkan satu musibah, sebelum mendapatkan musibah, saya tidak pernah sholat. Tapi setelah dapat musibah, saya sholat. Berarti musibah tadi itu bukan datang dari murka, tapi datang dari sayangnya Allah. Tetapi kalau sebelumnya kita sholatnya 5 waktu, tiba-tiba berubah jadi 3 waktu setelah dapat musibah, berarti musibah tadi itu berasal dari murkanya. Kita lihat dari mana? Dilihat dari setelah mendapatkan musibah. Apa mau tanyakan komen? Kalau setelahnya lebih dekat sama Allah, berarti itu murka. Berarti itu sayang. Tetapi kalau lebih jauh dari Allah berarti itu murka. Dan itu tidak hanya berlaku dengan musibah, berlaku juga dengan nikmat. Ada nikmat, kelihatannya nikmat, padahal aslinya murka. Ada orang sebelum dia pegang duit 10 juta, dia sholatnya mantap, ibadahnya mantap. Tapi setelah dia pegang duit 10 juta, tiba-tiba sholatnya nggak mantap lagi. Berarti 10 juta tadi itu bukan nikmat, itu murka dari Allah. Ada orang sebelum pegang 10 juta, dia tidak pernah sedekah. Setelah punya 10 juta, dia tiba-tiba sedekahin semua orang. Semua orang dikasih makan. Berarti 10 juta tadi betul-betul nikmat. Sehingga berlaku juga kepada musibah dan nikmat. Apakah ia berasal dari murkanya Allah atau kasih sayang Allah, dilihat dari setelahnya. Sekarang ini kembali menjadi pertanggungjawaban kita bersama. Apakah setelah kita mendapatkan nikmat atau musibah, kita justru semakin dekat dengan Allah atau tidak? Dan itu berlaku juga FYI terhadap ilmu agama. Kadang-kadang Allah menguji seorang hamba itu lewat ilmu agama yang dia punya. Sebelum dia belajar agama, dia dekat dengan Allah. Tapi setelah dia belajar agama, dia semakin jauh, tetapi merasa dekat. Merasa dekat dengan apa? Dengan cara mungkin dia tiba-tiba menghadap Allah dengan pandangan rendah. Dia tiba-tiba merasa semua orang di dunia ini begini dan begitu. Dia kemudian merasa bahwa dia harus ditinggikan. Berarti ilmu agama yang dia punya tadi itu sebenarnya bukan nikmat untuk dia. Kelihatannya saja dia dapat ilmu agama yang baru. Sebelum datang kajian dia bicara sama temannya dengan kemusliman, oh ibadah sekali, saya jadi korban beberapa kali jadi sebagian dari kawan saya. Sebelum mengaji, wah mantap sekali ngobrol sama dia, nyaman rasanya. Tetapi setelah mengaji, senyumnya hilang. Ke kita tuh maknanya begini. Itu menunjukkan bahwa ilmu agama yang dia dapat itu bukan nikmat, tetapi justru jadi musibah. Barakallahu fiikum. Baik, gimana kakak yang ada di depan? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan. Oke, kita sebelah sini dulu ya. Jadi kita sudah di ujung sana gitu ya. Sekarang kita di ujung sini. Nanti kita akan ke sana lagi ya. Sabar ya, yang sebelah sana. Kita ke sini dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Rasulullah SAW kita senantiasa bersolawat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Irfa dari Mamuju. Mungkin saya mengawali, kita semua sadar bahwa kita manusia itu tidak luput dari dosa. Kita sepakat akan hal itu. Tapi saya beberapa kali bertemu dengan teman, bahkan ada kenalan juga, pikiran atau banyak mungkin orang yang berada di fase itu kayak kita tuh sudah terlalu banyak dosa di dunia ini. Kita terlalu itu tadi, kita terlalu banyak berdosa. Kalau orang Sulawesi bilang kita tuh sudah tak kalah hancur maka gitu. Nah, Terlanjur saya itu sudah terlalu banyak dosa. Kalah iyo. Dosa dari segala arah. Contohnya kayak dengan sadar membangkang kepada kedua orang tua, memakan bangkai saudaranya sendiri dengan sadar, dengan zina dari yang terkecil sampai yang terbesar, maaf. Itu secara sadar kita lakukan, sehingga sampai pada saat kita menyadari bahwa oh iya, saya sangat berdosa selama ini, dan ketika kita mau bertaubat, pikiran atau bayangan dosa-dosa yang kita lakukan itu datang, sehingga kita merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir bahwa oh saya ini sudah terlalu rusak untuk diperbaiki, saya ini terlalu kotor untuk dicuci kembali, saya ini terlalu hancur untuk dibuat utuh kembali, sehingga nyali kita mencium di hadapan Allah. Kita malu untuk bertaubat, kayak kayaknya saya tidak pantas untuk berada di jalan yang benar karena saya sudah terlalu kotor. Mungkin ini relate dengan beberapa orang. Jadi saya ingin memohon arahannya dan nasihatnya Ustaz, bagaimana nasihat kepada orang-orang yang relate dengan fase itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hotel Malio. Dosa kita begitu banyak, tapi pengampunan Allah lebih banyak. Imam Syafi'i berkata, "Walamma masafarni wallahu ta'ala ini." Ketika hatiku menjadi sempit, ketika hatiku sumpah dan dadaku menjadi sempit, ketika dadaku menjadi sempit dan jalanku menjadi buntu, ja'altu raja'ini li'afika sulam. Aku menjadikan harapan dariku sebagai tangga menuju pengampunanmu. Ta'azamani dzambi, ya Allah dosaku begitu besar. Walamma qaratuhu bi'afika rabbi, tetapi ya Allah ketika aku telah melihat pengampunanmu, ternyata pengampunanmu lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu firman Allah bahwa Allah berfirman begini, ketika engkau melakukan dosa yang mampu memenuhi langit dan bumi, kemudian engkau beristighfar kepada, maka Allah mengucapkan apa? Ghafartulah, aku ampuni seluruh dosa yang kamu ucapkan. Apakah di situ? Lalu Allah firmankan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Tidak peduli dalam artian Allah tidak peduli kamu pernah ngapain. Allah tidak peduli selama kamu mau datang sini. Allah firmankan juga dalam hadis, kalau kamu datang merangkak kepada Allah, Allah akan mendatangi berjalan. Berjalan ini maksudnya paham ya, kiasannya. Kalau kamu datang ke Allah berjalan, Allah mendatangi berlari. Kita merasa kita punya banyak dosa, kita kayak no. Ketika kamu ingin bertobat kepada Allah, Allah itu sesiap itu menerima tobat kita. Walaupun dosa banyak. Bahkan kalau manusia tidak berdosa, karena berdosa itu adalah fitrah. Berdosa itu adalah sebuah fitrahnya manusia. Hotel Malio. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudzlimu." Andai kata manusia tidak berdosa, la dhahaba Allahu bikum. Kalian ini semua dipunahkan sama Allah. Bayangin, karena gak berbuat dosa, Allah akan memunahkan manusia. Lalu apa? Lalu Allah akan menciptakan satu makhluk baru lagi untuk berbuat dosa kemudian bertobat. Jadi tujuan
orang tidak sadari adalah ketika seorang hamba insecure untuk berdoa karena dia merasa punya dosa. Itu pintu setan. Saya banyak dosa gak jadi. Itu pintu setan. Allah tidak pernah memberikan syarat kepada hambanya, kamu kalau mau berdoa, kalau meminta kepadaku, kamu harus dosanya maksimal sekian. Gak ada. Berdoalah walaupun dosa yang kamu lakukan udah banyak tembus. Habis berzina, maaf, saya tidak perintah teman-teman, astagfirullahaladzim. Habis berzina, dua menit sebelumnya angkat tanganmu, ya Allah. Waktu saya Allah yang bisa meninggalkan ini. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, agar saya tidak harus berkumpul dengan begini, sehingga saya dimudahkan untuk melakukan yang halal. Dua menit setelah berzina, ucapkan itu. Saya kayak gak mau malu sama Allah. Itu kamu sama manusia. Kamu tuh berhubungan sama Allah, dan kayak kamu berhubungan sama manusia. Manusia dan Allah itu berbeda. Manusia, kita kasih dia 1000 kebaikan, kita lakukan 1 kesalahan, dia lupakan 1000 kebaikan itu. Allah, kita lakukan 1000 kesalahan, kita lakukan 1 kebaikan, kita simpan. Allah lupakan 1000 kesalahan itu. Itu bedanya manusia dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah itu tidak sama dengan bermuamalah kepada manusia. Manusia, kita punya salah sama dia, lalu dimaafkan, kita diberikan kesempatan kedua kan. Tetapi kesempatan pertama dan kesempatan kedua rasanya berbeda. Dia akan lebih dingin sama kita. Memang dimaafkan, iya maafin. Tetapi setelah dimaafkan, ada kayak gak enak-enaknya kan. Udah gak kayak dulu lagi, gak kayak awal-awal lagi. Sama Allah enggak. Sama Allah kita berdosa, melakukan 1000 dosa, 1 juta dosa, 1 ton dosa, kita bertobat. Besoknya kita punya 1 ton dosa lagi, kita bertobat. Itu sama Allah tuh mengampuni kita yang apa? Yang mengampuni kita dulu. Kemarin kamu lagi gak ada. Allah firmankan, wala ubali, aku gak peduli. Mau kamu mengulang 1000 dosa ini selama kamu mau datang? Gak kemarin. Tapi saya mau mengulang dosa lagi. Ya udah, bangkit lagi. Makanya problemnya anak hijrah sekarang, dia merasa hijrah itu 1 kali. Hijrah itu tidak ada, oh kalau saya hijrah berarti saya harus total bersih. No. Hijrah itu bagaimana? Anak hijrah itu bagaimana? Anak hijrah itu artinya dia mau kembali. Arti mau kembali itu bagaimana? Saya sekarang melakukan banyak dosa nih. Bukan berarti saya enggak. Lalu saya bertobat. Bukan berarti saya enggak. Kalau saya balik lagi ke dosa itu saya gagal hijrahnya. Enggak. Gagal hijrah itu ketika kembali melakukan dosa lagi, tidak kembali lagi. Itu disebut gagal hijrah. Orang yang berhasil hijrah bukan yang berani melakukan dosa, tetapi setiap kali, saya bilang setiap kali, karena dia mereka melakukan juta-juta dosa lagi. Setiap kali melakukan dosa, dia bangkit lagi. Oke, mulai hari ini saya mau hijrah, akan saya tinggalkan semua dosa-dosa yang saya lakukan. Jalan, tiba-tiba dilakukan lagi. Wah, gagal hijrah, gak jadi ya? Oh, ya gagal jadinya kalau kamu gak jadi. Orang hijrah itu, dia balik lagi melakukan dosa yang sama. Dia tobat lagi, dia akhirnya jalan lagi, terposok lagi, bangkit lagi, terposok lagi, bangkit lagi. Itu berhasil hijrahnya. Itu berhasil. Bahkan ada ulama yang berkata, kalau dosa kamu bikin kamu jadi susah untuk dekat dengan Allah, dosa bikin kamu dosa itu. Ya. Kalau dengan dosa kamu yang punya dosa banyak nih. Saya sebut kita bagi tepatnya, yang punya dosa banyak. Gara-gara kita punya dosa banyak, akhirnya kita gak nyaman beribadah sama Allah. Justru gak usah pikirin itu dosa-dosa yang kita lakukan. Mau 1000 kali sih, gak usah pikirin, yang penting saya dekat sama Allah. Saya gak bilang zina itu itu dosa besar itu. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Dosa besar. Semua itu dosa besar. Yang saya maksudkan adalah walaupun sebesar apapun dosa yang dilakukan, maka jangan pernah lupa untuk kembali. Karena yang membedakan orang beriman dan orang tidak beriman itu sebenarnya bukan sekedar percaya saja,
Tetapi orang beriman ketika berdosa, dia mau mengulang itulah yang menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'asu tauhidah inna la Kira tamam. Tidak, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah, karena Teriak tidak ini. ada yang mau berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Masya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-Ku yang telah melakukan dosa banyak, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa. 1, 2, 3, no. Allah firmankan jami'a, semuanya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Punya dosa banyak banget. Minal hadir. Jangan lupa untuk kembali. Yang penting apa? Problemnya itu sudah bukan di dosanya. Dosanya Langsung tahu, tapi naik problem sama terbesar titip bukan di salam. dosanya. Problem terbesarnya adalah sudah tahu berdosa, tapi tidak mau kembali. Bahkan ada ulama yang menyatakan yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan adalah meragukan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Karena itu sudah berhubungan sama akidah. Berhubungan sama akidah itu hubungan sama iman. Jadi jangan ragukan Allah sendiri ya. Ini Allah sendiri yang sudah menyatakan dengan tegas kepada kita para manusia, Aku mengampuni seluruh dosa yang kamu lakukan. Lalu kita bilang, Allah bakal mengampuni enggak ya? Keraguan itu dosa. Harus kepedean, harus bersyukur sama Allah, harus bersyukur. Di dalam Musnad Imam Ahmad ini bisa cerita, diperdebatkan juga kesahihannya, tetapi bisa dijadikan sebagai fadhil ulama, sebagai sebuah cerita yang maksudnya bisa. Nah, bisa dijadikan dalam Musnad Imam Ahmad ada seorang hamba yang berdasarkan formalitas amalnya dia langsung masuk neraka. Kenapa? Karena dosa lebih banyak. Ketika menuju hotel yang menuju neraka, dia bergumam, ya Allah, bukan seperti yang aku sangkakan kepadamu dahulu di dunia. Di dunia hamba ini selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Kapan bisa lihat Lalu apa yang Allah Melihat langsung. firmankan kepada hamba tadi? Masukkanlah hamba Saya itu pengen surga. apa? Karena saya tidak ingin mengecewakan hamba saya yang telah berprasangka baik kepada saya. Jadi selalu berprasangka baik sama Allah. Dosa kita banyak, selalu berprasangka baik. Dosa saya lebih banyak, tetapi pengampunan Allah lebih banyak dan saya mau kembali. Yang penting apa? Mau kembali. Tidak ada dosa besar yang senantiasa dibersamai dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang tidak dibersamai dengan pengampunan-pengampunannya. Jadi tidak ada namanya dosa besar, zina, mabuk, apa itu namanya bergaya atau apapun itu, selama disertai dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil selama dilakukan secara rutin dan tidak berhenti-henti dan tidak disertai oleh istighfar. Barakallahu fiik. Baik, oke. Masih bisa satu pertanyaan lagi? Sudah Oke, menerima kita kasih. buatkan dulu ya. Sabar ya, nanti kita buatkan sedikit tengah lagi gitu ya. Oke, jadi kita seling-seling. Oke. Kalau VIP di pesan iya. Makanya ini di depan banget apa VIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dara dari Mamuju Tengah. Baik Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Di depan sekali ke ini. Bisa ku lempar ini kepalanya. Bukan hanya dalam Muka tolong. tapi juga dalam bentuk nikmat. Misalkan kita diberikan rezeki yang baik, pasangan yang baik, Astagfirullah. anak Iya, yang sehat, sorry. orang hidup baik-baik Bisa ku saja. infokan dekat banget kayak ini. Bagaimana kita bisa Beda 3 membedakan meter. bahwa
ini adalah Kayak Roblox. keberkahan Astagfirullah. atau ujian Tidak boleh dalam bilang begitu. beriman. Ustaz ini. Sementara amalan, kalau amalan tidak pernah Meja itu dikerjakan, meja. tapi amalan-amalan sunnah Tadi kue juga di situ. Pindah. belum begitu maksimal. Kak, bisa tukar posisi. Oh, enggak bisa. Kita berada dalam nikmat yang Langsung lari. istiqlal begitu Ustaz. Seperti itu yang ingin saya tanyakan. Oh, video Terima tiga. kasih. Banyak, 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 Ci. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau Kembali berdiri ke Kak. yang tadi saya bilang itu, cara tahunya itu dilihat dari after eventnya. Firman aku tadi. Kalau setelah mendapatkan Banyak nikmat banget. justru semakin dekat dengan Allah, berarti itu Dengan adalah suaranya yang bertanya Kak. nikmat. Terlalu tinggi Sesungguhnya mejanya. nikmat. Tetapi Dari kalau earphone setelah aslinya. mendapatkan itu justru semakin jauh dari Allah, justru ia akan disebut sebagai azab. Bunga-bunga. Nah, sekarang sudah melaksanakan yang wajib. Orang yang dekat dengan Allah itu dia bisa mendekati Allah dengan dua cara. Ya, entah dengan meninggalkan satu maksiat atau dengan memperbanyak ibadah. Yang bagus adalah Akan titip melakukan nama di keduanya. podcast. Siapa nama? Tetapi andai kata Harim. ibadah berat untuk dia, andai kata susah, maka yang dia lakukan adalah meninggalkan maksiat. Tingginya Yang penting itu beda. maksiatnya berusaha ditinggalkan, yang penting Bisa wajib-wajibnya dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Kalau mampunya sholat duha 2 rakaat sudah 2 rakaat. Kalau mampunya sholat malam 1 rakaat ya sudah 1 rakaat. Tidak masalah. Jangan sampai ibadah itu menjadi sebuah Merepotkanmu beban semua. yang bikin kita jadi Yang mau ke foto. susah memandang Allah dengan pandangan yang sebenar-benarnya. Justru ini teman-teman, ini salah satu tips dari saya kepada teman-teman yang niat mau hijrah. Mau ke Ya. difotokan atau di video? Hijrah itu harus pelan-pelan. Ada orang yang bilang, oke, saya mau hijrah. Biar Apa yang dia lakukan? biar itu Seluruh amal ibadah kasih yang pernah kecil. dia dengar dia lakukan. Apa? Dia langsung sholat tahajud berrakaat-rakaat, langsung sholat duha berrakaat-rakaat, yang awalnya ngomongnya mungkin, Video. hei, di mana kau? Itu tiba-tiba jadi berubah. Dari mana? Dia menganggap hijrahnya itu di situ. No, hijrah itu Video. harus pelan-pelan. Kakak dia. Aku foto sama dia. Dimulai dari mana? Dimulai dari sana. Bisa Triani nanti ambil di saluran IG ku. Alhamdulillah puasa 30 hari selesai. Alhamdulillah sholat 5 waktu sudah. Apa yang harus dilakukan? Saya mulai sholat sunnah. Gimana caranya biar istiqomah? Kerjakan satu saja dulu. Apa? Terserah. Qobliyah yang paling simpel buat kalian. Qobliyah subuh, doa. Qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, semuanya kalau mau aja. Simple. Ibadah itu jangan dianggap kayak gitu. Nanti bukan. Susah istiqomahnya. Jadi kalau santai. Kalau qobliyah subuh sudah menjadi Video sama dia susah foto. sepertiga meninggalkan qobliyah subuh sampai lama, baru nambah lagi satu sholat. Apa? Terserah. Tahajud 2 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat, witir. Sampai terbiasa. Oke. Dan orang, saya mau mulai baca Quran. Gimana tadi saya istiqomah baca Quran? Sehari jangan melewat juz, jangan mulai. Jangan mampu juga saya. Insyaallah. Sudah. Sudah bisa siapa lagi? Langsung melewat juz. Afifah. Mulai dari mana? 1 hari 1 halaman. Kalau masih berat, 1 hari setengah halaman. Serius. 1 hari setengah halaman. Di IG ku nih. Yang penting apa? Rutin. Sampai kalian terbiasa dan betul-betul tidak bisa meninggalkan 1 hari setengah halaman. Misalkan sudah terbiasa melaksanakan 1 hari setengah halaman selama setahun sampai 2 tahun. Hartamu ribu Lalu orang. 1 hari 1 halaman. Mau pulang banget kapan hatamnya? Lihat Saluran IG nah saluran IG. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall." Amalan yang paling Allah cintai itu yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Ada orang sekali baca Quran langsung hatam. Tapi ada orang yang baca Quran itu dilakukan langsung hatam atau tidak baca lagi gitu. Tapi ada orang yang hatamnya Afifah sudah. tetapi rutin. Allah lebih mencintai hamba Allah dari itu yang bacanya dikit-dikit tapi rutin.
Karena ini berat untuk dijalani. Tunggu. Makanya hijrah itu pelan-pelan teman-teman. Hijrah itu jangan buru-buru. Ini sekarang problem hijrah langsung sesuainya dengan total. I know, okay, that's good, of course. Tapi kayak Ya sudah, Viva. Siapa lagi? Jadi ayat santai. Siapa Pi? Hijrahnya sebatas ITG mengganti Anda dari disetujui. lagunya dia sendiri berarti dari Ya. dari situ hijrah. Itu namanya Keko. Hijrah itu tidak membuat pribadi kita beda-beda. Rosmini Kartika. Ada orang dia itu kalau bos sama dia ngomong wah dia gini jadi dia benar kan dia nggak bisa gitu lagi ini kayak iya maksudnya Maksud aku tempatnya hijrah itu bukan berubah dari anak-anak saya kamu jadi anak-anak itu bukan sama itu pahalanya gak ada yang bilang kalau pakai anak-anak itu pahalanya lebih besar gak ada. No. Hijrah itu berarti mengarahkan. Kalau yang sebelumnya misal ada cewek dia itu ceria atau cowok itu ceria, charming kayak gitu. Tinggal diubah saja yang sebelumnya cewek-cewek sebebas itu sama cowok sekarang sesama cewek saja begitu. Dosa piknik. Hotel Maleo. Jadi diarahinnya ke sesama cewek aja. Nursan. Kalau sebelumnya mungkin bergoyang-goyang dia, Ada yang namaku. ah itu Tunggu dulu, sering-sering komen. Siapa tadi? tidak tinggalkan saja. Tapi yang saya maksud adalah hijrah itu dijalani dengan santai, yang nyaman, yang sampai membuat kalian terbiasa itu. Indah. Oke, Indah. Bukan dengan sesuatu yang bikin kalian terburu-buru. Rosmini sudah. Langsung 1 minggu isinya kajian. 2 nama, Indah sama Rahma. Rahma Tapi Indah. setelah memasuki minggu Indah atau kedua, Rahma? udah beda-beda lagi. Rahma. Kenapa? Banyak namanya orang terburu-buru. Saya bilang, kalau kalian berhijrah, terus kalian dengan kajian. Yang namanya Rahma, kalian satu kali cukup. kursus. Seminggu 2 kali Saya cukup. belum. Seminggu sekali cukup. Nursan. Terus saya kalau kayak, ada orang datang kajian dan ibadah. Gak begitu bos. Maksud saya, pesan yang saya berikan adalah pelan-pelan saja. Kayak lagu. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Lupa saya. Lupa. Pelan-pelan Saja. Rahma sudah. Sudah Mi. Banyak Mi. Oh Ampi. Nah cari. Baik, oke. Kita tadi masih mau lanjut ya. Tapi gimana nih? Karena kita tanya, oh satu lagi. Kita ke, oke dari dulu itu. Silakan mungkin karena banyak banget yang pengen nanya mungkin bisa ditunjuk bagi salah satunya. Oh laki-laki. Jadi maaf ya, kita ke laki-laki dulu. Yang mana nih? Yang mana? Oh bebas. Saya bingung ini. Saya mau ke tadi yang pertama yang akan pertama dia ya. Maaf ya. Saya fair ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema mengapa menjadi sasaran hujan. Ada prediksi soal riba. Iya. Gini kan, tadi kan sudah bercerita tentang banyaknya masalah maksiat, pergaulan, yang saya mau bahas. Gimana ya saya ceritakan ini? Jadi yang kadang kami kaum muda tidak sadari karena hidup di era Panjang videonya dan Ampi. sosial media yang mana standarnya Nggak berisi, kurus banget TikTok Pi. lah, Instagram lah, ya kan? Oke, sudah nih. Bahan pria, Sudah nih deh. link untuk mencapai ke
untuk mencapai Apa ya? sosial medianya, maka dia akhirnya melakukan hijab. Terjadi pinjol yang tidak disadari bahwa itu adalah riba. Itu kan saya, itu kasusnya saya. Gede nama aku. Saya bilang kasusnya kita. Nggak aku matikan, Ji. Jadi logika. Nikmatnya riba. Kan tadi kakak bilang, usahakan kembali pulang, ya kan? Bagaimana caranya supaya saya tidak kembali ke jalan yang riba itu? Iya, saya tahu juga. Kalau saya riba itu sama besar. Saya sudah berusaha tinggalkan. Saya selalu berdoa sebelum la tahzan innallaha ma'ana. Saya selalu berdoa dengan Media dol play. yang mana kalau saya terkena musibah saya selalu bilang la tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah. Saya selalu berdoa dengan ayat itu. Tapi lagi-lagi pada saat saya menghadapi kesulitan yang mengenai soal uang, pas kemarin ke pintu. Ngerinya kan Jadi saya. itu tadi kan saya selalu bilang Allah Maha Karena Allah Serasa bisa digapai. Iya, Pak, dekat sekali kami mengini. saya bilang lagi Sudah terus nomor. Banyak nanti yang minta. Ada Rahma, Rosmini, Afifa, sama Nisa. Nanti ambil di saluran IG ku. Dikit saja nih, tidak boleh. Nanti hilang jaring. tapi kenapa? Bagaimana 4 kali mi bedek memuju. Maksudnya solusinya bagaimana supaya kita ini yang terjerat riba bisa Nurma sama Nursanti Samtar. Oke. Waalaikumsalam. Ini adalah sebenarnya tidak terbatas di riba sebenarnya. Ini lebih kompleks. Seperti orang yang suka zina, gimana caranya berhenti zina? Suka mabok, gimana caranya berhenti mabok? Suka riba, gimana caranya berhenti riba? Sama, gak spesifik zina, ya gak spesifik zina, gak spesifik riba. Manusia itu dilihat dari self controlnya. Kalau self control dia baik, self control dia bagus, maka bagus pula Tuhannya. Maka dia harus belajar untuk menahan diri dan memaksakan dirinya. Karena manusia itu ketika ingin dekat dengan Allah, dia harus memaksakan dirinya. Dia lagi tiduran, terus sholat, azan, mana sekali Baru sholat? pokok lagi di jam makan di follow. Norma sudah. Itu lebih enak. Tidak. Dia harus paksakan dirinya. Paksakan dulu. Dia harus bangun. Masuk ke kamar mandi, wudhu lalu sholat. Sama seperti riba. Manusia itu kalau self control dia tak perlu bawa ayat itu. Santi sudah. Ketika ingin riba, dia harus bilang, no. Fokus dengar di atas. Aku ambil dari kau. Sambil lalu menghindari Mamuju. Makassar sudah mi. Manusia itu juga dilihat dari circle-nya. Kalau circle-nya adalah orang yang terbiasa menegur dan mengajak dan mengarahkan ke hal-hal yang baik, ya insya Allah kita walaupun agak mehong-mehong, agak miring-miring, setidaknya kembali diarahkan ke yang tepat tadi. Saya doakan sembari berdoa juga, karena hati kita sebagai manusia itu lemah. Manusia itu selemah itu imannya. Saya selemah itu imannya. Makanya, Sudah nanti di agar kita itu lebih dekat sudah dengan menambahku Allah, kita Al-Jafir. senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, Terakhir kuatkanlah Al-Jafir. saya Allah untuk berhenti dari dosa ini. Kuatkanlah saya agar berhenti dari dosa ini. Siapa tahu kita berdoa di waktu-waktu yang sangat mustajab, lalu Allah gerakkan hati kita dan membuat kita disuruh sangat membenci dosa yang kita Sudah lakukan. mengkodira kamu. Subhanallah. Sudah mengkodi Saya doakan ini saya dan di live kan. semua teman-teman di sini terbebas kol
dari segala macam riba-riba. Amin ya rabbal alamin. Mana nih? Untuk seluruh teman-teman, Mukanya maaf ya, ini karena kita keterbatasan waktu. Jadi kita oke. Nah. Saya langsung Makassar. Jadi maaf karena keterbatasan waktu. Jadi kita bisa mengucapkan terima kasih dan tidak bisa memang bolak. baik, tentunya banyak sekali pelajaran, banyak sekali Nggak usah yang minta sudah tanya. kita bisa ambil gitu ya. Ke Makassar Kita ya, habis bisa ini. aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada Lora Kadam Sidik sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kita. Oke, ada perlu kita closing statement ya. Iya boleh. Kepada teman-teman terima kasih kalau sudah datang, terima kasih karena sudah effort mau datang ke tempat ini. Mohon maaf kalau misalnya saya banyak kurangnya. Saya sama seperti teman-teman masih struggle dalam menghadapi kehidupannya, tapi saya sok-sokan berani di tempat seperti ini. Saya mohon maaf dan terima kasih sekali karena sudah mau bersedia datang yang jauh sekali. Kayak tadi bilang ada yang rata-rata datang ke sini dari luar juga ya. Keren sekali. Terima kasih karena sudah bersyukur kepada saya juga. Terima kasih. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tidak berpindah dulu dari tempat duduknya ya karena kita akan Enggak, aku matikan. apa ya, ingin membagikan kotak amal untuk teman-teman semua. Kali aja mungkin terbuka hatinya ya untuk memberikan sumbangan kepada bantuan Palestina, juga bantuan sedekah Hafiz, Jumat berkah dan berbagai beasiswa ke penghafal Al-Quran. Tentunya ini akan dialihkan ke program dari Syabab tentunya. Oke ya. Mungkin ingin terbuka hatinya untuk memberikan sedikit hartanya malam hari ini. Oke. Terima kasih atas wejangan Jeremy Lora Kadam Sidik luar biasa. Semoga dapat memberikan pendidikan bersama kita semua. Mohon maaf untuk seluruh peserta. Untuk sesi buka kita menghadiri karena beliau ini mau kembali ke Makassar. Jadi terima kasih kepada seluruh dan kota asalnya kita terus jalan. Jadi kami mengharapkan presiden bisa duduk ya. Ya, bisa duduk kembali teman-teman. Gaya. Bisa duduk kembali teman-teman ya. Oke, mungkin bisa sedikit menyisihkan isi dompetnya, gitu ya. Wis, jabat tangan Kak sama. Aku kalah kok semua. Ya, program siapa? Itu tentang bantuan Palestina. Aku cari kadam. Mau itu lanjut ke Makassar. Jumat berkah dan juga berbagai beasiswa. Kadamnya mana? Keluar. Jadi untuk seluruh Sudah menjabat tangan. sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ada juga Mungkin video. Ada sedikit yang ingin disampaikan? Enggak boleh. Iya. Baik teman-teman sekalian, Bebas sembari Kacung kepala. para panitia menyebarkan kotak infak kepada teman-teman sekalian untuk program kami di Syabab Official. Karena tentunya di Syabab Official ini kita itu programnya tidak hanya membuat event sharing, event muhasabah. Dekat sekali Kak sama. Di Syabab Official ini Sudah video foto enggak boleh foto video Ji. Ada video Kebebasan sama. Palestina, Jangan di zoom kan sedekah biar. Jumat, sedekah penghafal Al-Quran, dan kami juga Tadi mukanya kadang, program beasiswa kalau ini mukanya untuk para penghafal Al-Quran dan cara jadi. yang ingin melanjutkan Nah. studinya akan tetapi terhalang dengan biaya. Kirim Insya videonya. Allah seluruh T wisata aja. kami akan membantu Nanti kami Bipal akan ya? menyalurkan bantuan itu. Dan ada kabar gembira untuk teman-teman semua. Iya, enggak bisa kok kamu. Bahwa Jadi ya kasihan.
Biasanya VIP cewek juga ndak bisa. kami mengadakan event sharing time di beberapa bulan Makasih kemudian, live-nya ya kami akan sama-sama. hadir lagi Yang ada tadi di namanya ambil event saja di yang IG lebih Guna Saluran. berharga buat teman-teman yaitu muhasabah ini. Mungkin boleh teman-teman cek di grup peserta. Pak panitia kami sudah sebarkan link itu, link contoh event yang seperti di Makassar kemarin. Ya, Aku minta event videonya muhasabah yang akan diisi nanti oleh di akun Sifat satuku. dan kami Nama akan akunnya membuat Bang Dedi juga. bersama Azalido Davima atau Saluran IG, Miftah oke deh. Faridul. Mungkin buat teman-teman Ada jenama semua apa? Tidak yang ada. ingin hadir lagi di event selanjutnya insyaallah, ayo jangan keluar dari grupnya. Kami akan sebarkan link Bang Kadamnya mana? Sudah pulang. mengenai event-event ke depan seluruh ofisial. Abang-abangan ini selesai mi. Sumbar Sulawesi Barat. Mungkin ini barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama IG ku Bandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan dosa pemberian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi yang jauh-jauh datang dan seluruh teman-teman. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk semuanya dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini bisa memberikan ilmu baru dan juga bisa memberikan wejangan baru dan sebagai pemantik semangat kita untuk tetap menjalani hidup ini menghadapi ujian dengan segala Orang pulang. Profil IG tak kayak ini Bang Dedi. segala banyaknya rintangan dan ujian telah kita hadapi dalam kehidupan ini pastinya. Dan semoga kita senantiasa tetap berjuang besar menghadapi ujian dan segala bentuk ujian karena hidup tanpa ujian itu gimana ya? Jadi kita harus tetap Pegang ini dulu. terus bersemangat dan juga tetap terus untuk berpikir positif gitu ya terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan untuk anda semua. Kami akhiri mewakili panitia mohon maaf bila ada sesuatu hal mungkin yang belum berkenan di hari teman-teman semua. Kami akhiri dengan ucapan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di event selanjutnya. Enggak. Sudah. Ayo foto-foto juga kita. Mana Giano? Sini. Cewek-cewek. Oh itu. Sampaikan salamku sama kadang enggak astaga. Lambat tuh. Ada sempat foto ini. Setidaknya disentuh mi berkabarkan sedikit. Bagus sentuh tangan tak. Ada juga. Ini nih. Masa saya mau video dan minta semua viewers. Kak salam untuk sama kadam. 1 M lain belajar kadam. Kulihat di kamarnya kalau mau ke sana. Sahabat tadi waktunya pika kencing. Baku papasan jaga. Kamera belakang dulu ya. Kurang ajarnya ini, ndak mau lihat muka aku. Ah, sudah minta? Kurang ajar memang semua ini, tidak ada yang mau lihat muka aku. Saya dari tadi video kan karena jaringan. Ya kirim saja dulu. Tunggu. Tunggu dulu ya. Apa ini orang live? Oke, videoin ah. 1, 2, dari depan. 1, 2, 3. Sudah menjilat tadi muka tak. Kurang ajar. Kak ada temanku namanya Sinta. Nggak ada moodnya. Belum foto baik-baik. Pegang dulu. Ya video kak dulu. Foto kak dulu. Foto kak dulu. Bertiga kak. Bertiga sama sih. Kan udah mau foto sih. Oh gitu. Ayo sini ke Dewi. Dewi. Simpan sandal.
Pasti jelek. Iya nih. Kenapa kalau orang? Udah. Guys, lihat nah. Ini hasil fotonya anggotaku. Lihat tuh hasil fotoku nanti ya. Ismaya Sarika yang pakai cadar hitam. Banyak nah orang pakai cadar hitam ini. Banyak sekali orang pakai cadar hitam ini. Yang mana ini? Ini pakai cadar hitam. Mana Mi? Lihat Sana hasil lagi. fotoku saya. Sama jadi apa pakai itu? Nia namanya adekku, panggil Bede. Oh Nia, yang mana Nia? Cari kakakmu Yang kiri, iya kah? Yang mana bilang Nia? Ini. Iya kah? Sinta. Yang mana dia bilang Sinta di sini? Ada cari kau di sini? Sinta ini Sinta. Oh, kira. Kiri. Nah, kirim ini. Di ujung sana baju hitam, cadar hitam, panggil Ismaya Sari. Ay malu kau panggil cewek-cewek yang tidak baik. Apalagi bosnya kajian. Akhirnya nanti catcalling kita. Nanti catcalling ki. Yang kiri pakai cadar. Nah bukan cadar hitam ini, yang mana? Di kiri maka ini, di sebelah kiri maka ini. Maryam Nia. Yang mau kau ikuti nih, sesat semua ini penontonku saya. Kayak sesat. nah cari mamanya. Itu jilbab abu-abu pakai cadar, jilbab abu-abu pakai cadar. Jilbab abu-abu pakai cadar. Yang warna apa? Warna apa anunya? Oh ini kapang. Ada orang cari ki. Kayaknya kenal ki. Jangan kau sembar sama komeng-komeng. Ini saya penontonku udah sehat. 25 udah sehat kita. Kau sudah sehat. Oh. Mending naik kau foto di atas. Bi ummi wa abi. Tidak ada kau mau ke depan kah? Pulang itu sekadam. Ketemu kau itu nanti tapi tidak bisa juga salim sih. Wakili juga semua kapan? Ambil ya. Pas di sini pindah Kapan siapa mulai punya? kak? Selesai mi kurang ajar selesai mi. Kapan mulai? Cari saya? Nggak ada. Foto itu adekku kasih yang HP kentang. Mana? Baka. Mana adekmu? Salamnya Yalil semua. Masya Allah banget di sini. Yang mana adekmu teleponnya? Suruh karena cari. Ya. Suruh naik ke panggung adek meh. Mau gak naik panggungnya? Saya cari ki kakak cantik. Itu pakai cadar kecil. Suruh naik ke panggung. Ini be. Apa Masiri panggil Mika Opuang. Naik ku cepet. Fajri. Siga kok Masiri kok itu tidak ada fotomu. Satu badan dulu ya.